Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana, NIM 105200129, lokal 2R, Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah pengantar administrasi negara. Adapun soal yang pertama yaitu jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma adalah suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara untuk memecahkan suatu masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Menurut Henry, membagi 5 paradigma administrasi negara. Yang pertama yaitu paradigma dikotomi politik dan administrasi. Fokus ilmu administrasi negara hanya terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintah. Yang kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip administrasi dipandang berlaku universal pada setiap bentuk organisasi, pada setiap lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, yaitu paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Dikotomi antara politik dan administrasi tidak realistis, dan prinsip administrasi tidak konsisten dan tidak dapat berlaku universal. Yang keempat, yaitu paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Fokus utama paradigma ini adalah pada teori untuk memahami perilaku organisasi dari sudut pandang sosial dan proses ilmu manajemen. Yang kelima yaitu paradigma administrasi negara sebagai administrasi negara. Paradigma ini mengidentifikasikan diri dengan masalah dan kepentingan publik sebagai lokus, dan teori organisasi, ilmu manajemen, dan kebijakan politik sebagai fokus. Dan adapun soal yang kedua yaitu mengapa administrasi perlu dipelajari, berikan penjelasan disertai dengan contoh. Karena dengan kita mempelajari ilmu administrasi, kita dapat lebih mudah mengatur segala urusan mengenai pengadministrasian, baik itu terhadap suatu dokumen sebagai pengarsipan, sehingga dapat membantu suatu proses kerjasama antar seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya misalnya dalam suatu perusahaan tentu menyimpan arsip atau data perusahaan yang dibuat secara terstruktur agar lebih mudah jika kita membutuhkan dan mencarinya, agar data tersebut tidak tercecer. Dan yang ketiga yaitu mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara. Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi negara itu menyimpan arsip data seseorang, sehingga dapat memberikan informasi tentang data seseorang yang dicatat berupa dengan fakta data diri seseorang secara rinci, sehingga dapat digunakan untuk keperluan jika seseorang membutuhkan. Contohnya misalnya ketika seseorang ingin mendaftar kuliah, tentu membutuhkan berkas administrasi data diri. Tanpa administrasi tanpa berkas tersebut tentu administrasi tersebut akan kacau. Dan yang keempat yaitu jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial yaitu administrasi negara ini selalu berada di dalam lingkungan sosial dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan bersifat universal. Dan administrasi negara ini merupakan bahasan ilmu sosial karena mempelajari 3 elemen yang penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi dan pembagian pembagian tujuan negara, dan etika yang mengatur pelanggaran negara. Adapun pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai dengan contoh. Dampak
perkembangan teknologi terhadap administrasi ini adanya yaitu dibentuknya pemerintah digital, yaitu penyelenggaraan pemerintah yang berbasis secara elektronik yang dikenal dengan electronic government atau e-gov, agar dapat mengadopsi teknologi yang berbasis internet untuk meningkatkan bentuk pelayanannya dan juga programnya dalam mengatur masyarakat. Dan yang contohnya yaitu adanya penerimaan calon pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan CPNS yang dilakukan secara online. Pelaksanaan tesnya melalui Computer Assisted Test atau CAT dan dipantau secara real time, dan hasilnya pun keluar dengan pada saat itu juga. Dan begitu kinerja seseorang PNS dapat lebih jelas terukur dan terpantau melalui aplikasi tersebut, sehingga dapat lebih efektif dan lebih efisien. Sekian itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.